Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadi Adikanas. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat rangkaian hand sanitizer otomatis dengan sensor infrared menggunakan aplikasi Proteus. Nah, simak baik-baik ya. Oke, kita buka dulu aplikasi Proteusnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Contoh membuat rangkaian hand sanitizer menggunakan sensor infrared. Oke, kita ulangi dari awal ya. Kita hapus dulu terlebih dahulu semuanya. Oke, kita hapus semuanya. Karena kita akan belajar dari awal ya, atau membuat dari awal. Nah, di sini sudah ada ya Arduino Uno, kita beli ya. Nah, karena di sini sudah ada Arduino Uno, tinggal dicari aja ya di sini ya. Lalu diklik Arduino. Nah, kita pakai yang ini ya, Arduino Uno. Oke aja ya. Nah, sudah ada. Kemudian sensor infrared ya. Caranya gini. Kita tulis infrared. Oke, kalau sudah ada, kita oke aja. Kemudian LED. Kita nggak menggunakan LED red, kita menggunakan LED blue yang biru aja. Biru aja. LED blue kita cari di sini aja. Kita ketik LED. Nah, tinggal cari di sini, ada banyak LED. Ada blue, green, red, yellow dan lain-lain. Nah, saya menggunakan blue. Oke, kemudian logic step. Kita cari di sini, ketik aja logic state. Oke, ada ya, tinggal oke aja. Kemudian motor servo, lagi di sini motor servo, motor. Nah, ini yang ini ya, pakainya yang ini. Oke, pertama yang dirangkai adalah Arduino ya, atau Arduino. Terlebih dahulu, oke, kita balikan dulu ya. Oke, kemudian sensor infrared taruh di sini, infrared. Kemudian motor servo kita taruh dua-duanya di sini, tuh dua. Oke, dan logic stack kita taruh di sini. Udah, kita putar balikan dulu logic stacknya. Oke, kita dekatkan dulu, drag object. Oke, cukup. Kemudian kita letakkan LED blue-nya di sini. Kita balikan dulu ya. Oke, kita rangkai satu-satu. Perbesar dulu supaya kelihatan lebih jelas. Oke. Logic stack kita tempelan ke sini. Kemudian PCC. Nah, kita ke terminal mode ya. Ambil ground. Oke, maaf, bukan ground ya, power. Bertegang. Taruh di sini aja ya. Dekat. Baikkan dulu. Oke, sambungkan deh PCC ke power, kemudian ground, belkan ground. Nah, untuk outputnya
kita pakai pin 2. Oke. Kemudian kita rangkai sekarang motor servo. Oke, ground ini sambungan ground di sini, kemudian power sambungan di sini. Oke, yang pin ini kita masuk ke pin 8. Sama servo yang satunya lagi, on, kemudian power, dan ini sambungkan ke 8 lagi ya, jadi dibentuk rangkaian paralel. Oke, selanjutnya LED. Kita perbesar lagi. LED. Nah, kita beri power. Oke, bukan power ya, maaf. Besar dulu ya. Ini ground. Kita sambungkan. Ya, maaf. Kita pindahkan dulu LED-nya. Kita cek. Dekat aja ya. Sambungkan. Kita pindahkan ke ground, dekat ke LED. Sambungan ke ground LED-nya, kemudian LED kita sambungkan ke pin 12. Oke. Nah, dan kita atur dulu ininya. Klik aja, klik kiri ya. Ininya kita rubah. Minimum angle-nya 00. Jadi 180. 180. Oke, satunya lagi. Klik kiri ya. Kiri 2 kali. Ini 0, kemudian ini 180. Oke. Kemudian sensor infrarednya kita cari ya, kita letakkan di display. Cari sensor infrarednya, download di mana. Biasanya ada di Lab Center Elektronik dan library. Nah, kita sudah ketemu sensor infrarednya ya. Open, tinggal oke. Nah, kemudian kita masuk ke coding Arduino. Nah, ya alhamdulillah saya sudah buat rangkaian ya coding Arduino-nya. Baik, saya akan jelaskan. Nah, untuk servo pinnya pin 8 ini untuk penggunaan data pada pin 8 sebagai keluaran. Nah, sensor IR-nya saya taruh pin 2 untuk input sensor infrarednya. Nah, LED saya taruh atau saya tempelkan ke pin 12 untuk LED indikatornya. Nah, kemudian ini digital read. Nah, jika sensor infrared atau inframerah high ini itu artinya itu menyala gitu, on, dalam keadaan on atau dalam keadaan ada tegangan. Sederhananya, jika sensor mendekati objek atau ada objek yang mendekati sensor infrared, nah servo akan membentuk sudut 180 derajat atau servo akan bergerak membentuk sudut 180 derajat dan LED indikatornya itu akan menyala. Nah, high dalam keadaan on.
Nah, selanjutnya atau begitu juga sebaliknya, jika LED mati atau tidak ada yang mendekati benda, tidak ada yang mendekati ke sensor atau objek, jadi objek menjauhi sensor, LED akan mati low atau keadaan off, tidak ada tegangan. Nah, kemudian servo 0, kembali lagi ke bentuk semula atau kembali lagi ke 0 derajat. Nah, itu ya, kita di complain dulu ya, verify. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah, don't complain. Kita cari data yang berbentuk hexa. Nah, ini dia, hex. Kenapa hex? Karena proses akan membaca datanya yang berbentuk hex saja, teman-teman. Copy ya, Ctrl+C, kemudian kembali lagi ke Proteus. Nah, klik 2 kali. Nah, kemudian masukkan ya program filenya ke sini di Ctrl+V. Ya, oke. Nah, jika sudah, kita nyalakan. Oke, kita coba nyalakan ini. Ini kan dalam keadaan mati ya, 0 ini dalam keadaan mati atau off. Kita ubah jadi 1 ya, nyala klik aja. Nah, servo menyala. Ya, membentuk sudut 180 derajat ya, bergerak servo. Nah, ini LED blue-nya itu menyala, indikatornya berarti bergerak kan. Tuh. Nah, kita ubah lagi keadaan off. Nah, jadi 0 servonya. Dan LED blue mati. Nah, jadi ini yang logic stack itu dimisalkan sebagai objek. Jadi objek ketika mendekati sensor infrared atau inframerah, nah dalam keadaan on gitu, 1 mendekati, objek mendekati sensor, kemudian sensor ya, ini kan input ya, kemudian diproses di Arduino. Ini pin 2, kemudian diproses di Arduino pin 8. Nah, pin 8 sebagai keluaran. Jadi motor servo itu bergerak membentuk 180 derajat ya, 180 derajat membentuknya. Nah, kemudian LED blue ini atau pin 12 ini sebagai indikator bahwa bergerak gitu, bahwa rangkaian ini sudah benar. Oke, kita kembalikan lagi. Kalau misalkan tidak ada yang mendekati sensor infrared, nah dalam keadaan 0, nah, ini motor servo akan kembali lagi ke 0. Nah, akan kembali ke 0. Jadi gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Ketika ada benda ya, ketika misalkan tangan kita gini, ke hand sanitizer. Nah, di sini sana ada sensor infrared. Nah, kemudian sensor infrared, nah motor servo itu menggerakkan pengait gitu. Misalkan pengait di hand sanitizer, sehingga hand sanitizer bergerak dengan sendirinya. Nah, kemudian mengeluarkan cairan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan komentar Anda. Insya Allah, jika ada yang ditanyakan, saya akan menjawabnya secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.